secara online. Tetap semangat dan bersukacita ya dalam ibadah hari ini. Betul banget, kita memang harus tetap bersukacita. Nah, sekarang adik-adik ambil Alkitabnya dan duduk yang manis ya, karena kita mau mulai saat teduh untuk masuk dalam ibadah. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada loh di hati kita pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Untuk itu, yuk kita bernyanyi lagu pagi hari, siang hari dengan semangat dan pakai gerakannya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai nanti. Berkati kami agar kami mau duduk manis dan mengikuti ibadah sampai selesai. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Apabila kita suka cita. Pakai gerakannya ya, kita nyanyikan sama-sama. Sekarang lebih lambat. Bila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi, sekarang yang cepat. Bila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, sekarang kita mau membaca Mazmur. Adik-adik boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Kalau Alkitabnya sudah disiapkan, kita buka sama-sama. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Nah, untuk ayat yang tercetak keluar akan dibaca oleh adik-adik yang laki-laki bersama Kak Ale dan Kak J saya. Untuk ayat yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh adik-adik yang perempuan dibantu oleh Kak Mita dan Kak Dedes. Oke, sudah? Mari kita bermazmur. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya yang tertuntut selamanya. perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran.
Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik boleh ditutup Alkitabnya. Nah, adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita tadi, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 139, Alkitab Mengisahkan. Dengan gerakannya ya. Sekali lagi ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau pisah kelas. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat video pengumuman IMPA berikut ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat dan sukacita selalu. Adik-adik, sekarang kita mau membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ipei. Tetapi sebelum itu, yuk kita siapkan Alkitab kita dulu. Lalu adik-adik duduk manis di tempat yang nyaman untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Kak Ipei. Dalam hitungan ketiga, yuk kita panggil Kak Ipei. 1, 2, 3. Kak Ipei. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik yang sedang menyaksikan video ini sedang dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, hari ini
KIP mau ajak kalian untuk membuka Alkitab. Kita buka Alkitab kita di Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Jadi kita akan membaca dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Nah, kita bacanya secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini. Sekarang kita taruh Alkitabnya. Kalian dengerin cerita KIP baik-baik ya. Hari ini kita baca dari kitab Amsal. Ada yang tahu nggak kira-kira penulis kitab Amsal siapa? Aku dengar ada yang sebut Salomo. Betul banget. Penulis kitab Amsal salah satunya adalah Salomo. Salomo ini punya jabatan sebagai raja. Benar. Jadi Raja Salomo dikenal sebagai raja yang sangat pandai karena dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Tapi kira-kira hikmat itu apa ya? Ada yang tahu nggak hikmat itu apa? Hikmat itu adalah cara untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Siapa yang kasih hikmat dan kebijaksanaan itu sama kita? Itu adalah Tuhan. Tapi gimana caranya kita mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan? Yaitu dengan rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa sama Tuhan. Jadi kalau kita sering baca Alkitab dan kita rajin berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan akan berikan hikmat kebijaksanaan sama kita. Contohnya nih, misalkan kalau kita lagi nemu dompet di jalan nih, kita bingung kan, dompetnya mau aku ambil apa aku kasih ke Pak Polisi ya? Nah, kalau kita penuh dengan hikmat, pasti kita akan kasih dompet itu ke Pak Polisi. Kita bilang, Pak, ini tadi saya nemuin ada dompet jatuh. Atau kalau kita lihat ada uang yang jatuh di rumah, kalau kita penuh dengan hikmat, pasti kita akan ambil uangnya dan kita kasih sama orang di rumah. Bukannya uangnya malah kita simpen, ya kan? Nah, lalu apa sih untungnya kalau seandainya kita punya hikmat dan kebijaksanaan? Kata firman Tuhan, anak-anak yang punya hikmat dan kebijaksanaan akan berlimpah berkat dan kebahagiaan. Siapa sih di sini yang gak mau berlimpah berkat? KIP aja mau. Kalian pasti juga mau kan? Siapa yang di sini nggak mau mendapat kebahagiaan atau senang di dalam hidupnya? Kalian pasti mau kan? Nah, oleh karena itu firman Tuhan bilang kalau seandainya kita penuh dengan hikmat dan penuh dengan kebijaksanaan, kita akan penuh dan berlimpah dengan berkat dan juga hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Nah, adik-adik, di kondisi-kondisi sekarang nih, kita juga sangat-sangat perlu hikmat di dalam hidup kita. Akhir-akhir ini kita pasti semuanya sekolahnya sekolah online kan? Terus lesnya juga les online, bener gak? Nonton video aja untuk IMPA harus online, atau mama papa gerejanya juga gereja online. Nah, di tengah-tengah kondisi ini, gadget atau handphone pasti sering banget kita pakai. Pakai handphone, pakai laptop, atau pakai tablet, itu pasti sering banget kita lakuin.
Nah, dalam menggunakan gadget atau menggunakan handphone, kita ternyata juga perlu loh yang namanya hikmat dan kebijaksanaan. Masa sih, Kak? Iya, nih ada anak-anak yang menggunakan gadget tidak penuh dengan hikmat. Misalkan mereka pakai handphone itu tuh sampai berjam-jam untuk main game. Hasilnya apa? Matanya bisa sakit nanti. Itu penuh dengan hikmat nggak? Enggak, karena dia tidak melakukan yang baik, dia malah melakukan yang jahat. Nah, terus ada lagi nih yang gara-gara kebanyakan main handphone sampai-sampai melawan sama orang tua. Misalkan dia lagi asik main game atau lagi nonton YouTube, mamanya minta tolong, "Dek, tolongin mama dulu dong untuk ke warung beliin garam." "Gak mau mama, aku kan lagi asik main handphone." Itu baik atau gak baik? Itu gak baik, ya kan? Melawan orang tua gara-gara main handphone itu artinya kita tidak penuh dengan hikmat. Dan firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh menjadi anak-anak yang seperti itu. Jadi kita harus pakai handphone kita, gadget kita dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Jadi kita harus pakai HP kita, pakai laptop, pakai tablet untuk hal-hal yang baik. Misalkan untuk menunjang sekolah, untuk menunjang pendidikan kita, terus untuk beribadah. Jadi banyak penggunaan gadget untuk hal-hal yang baik. Di YouTube juga banyak kan tontonan-tontonan yang baik buat kita tonton, yang ngasih kita pelajaran. Jangan kita kebanyakan nonton kartun, nanti yang ada kita nggak belajar. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita punya hikmat di dalam menggunakan gadget yang kita punya. Kita harus menggunakan gadget-gadget kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Dah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hingga pada hari ini Tuhan masih memberikan kami semua kesehatan serta umur yang panjang. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik, dan tidak ada sedikit pun niat untuk mengkorupsi apa yang ada di negeri kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja dan pelayanan yang ada di GPIB Pelita. Tuhan berkati setiap Bapak dan Ibu Pendeta, Tuhan berkati setiap Om dan Tante Majelis, serta kakak-kakak layan yang masih setia untuk melayani Tuhan di GPIB Pelita. Tuhan berikan mereka selalu kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi keluarga, khususnya mama papa, oma opa, om tante, kakak, serta adik kami. Kiranya kami semua dapat selalu sehat, dan kami dapat selalu kumpul bersama-sama dan saling bersukacita. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi sekolah kami, para bapak dan ibu guru, para teman-teman sekolah kami. Kiranya di masa seperti ini, kami dapat selalu sehat, dan kami dapat selalu belajar dengan baik, meskipun melalui media online. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi setiap orang sakit, dan setiap orang-orang yang tertular atau mengalami sakit karena COVID-19. Tuhan kiranya mau berikan mereka ketabahan, Tuhan kiranya mau memberikan mereka kesukacitaan sehingga mereka dapat lekas pulih, dan kiranya Tuhan memberkati setiap makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka dapat kembali sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami atau bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dalam bentuk apapun, kiranya Tuhan mau memberikan mereka ketabahan, Tuhan mau memberikan mereka pertolongan yang baik, karena hanya Tuhanlah yang tahu apa yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Tuhan, persembahan yang kami berikan adalah ucapan terima kasih kami atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini hanya digunakan untuk pelayanan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri himpa hari ini, kita berdoa dulu yuk. Yuk sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan aktivitas kami ke depannya, dan tetap Tuhan berikan kami kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya ini doa anak-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan selalu ya, dan tetap
di rumah aja. Dadah, salam, Tuhan memberkati.